gak usah naik katanya. Ntar saya antar, gak usah naik ke atas. Kamu tuh belum jarah ke orang tua kamu. Tuh yang banyak jarah ke gunung, naik ke gunung, yang lain dari kamu tuh pada jarah. Ke orang tuanya pada nggak ingat katanya. Saya samperin yang dari keris. Ya nyatanya yang bukti Kuningan Sari yang banyak. Oh, Kuningan Sari. Kuningan Sari. Nah, cuman ada udah pernah haji tahun 2005 ngelihat dolar, Pak. Uang ditarik. Uang ya. Uang nyata itu. Uang nyata. Pak Haji tukerkan. Oh, pas itu ditarik, Tukerkan, coba gitu. oh coba ditukerin gitu ya. Tukerin. Ke bank gitu. Ke bank jadi duit. Jadi duit. Jadi duit. Pak Haji pegang uang itu. Nukerin. 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 Sambil ketawa-tawa direcehin sana Bogor. Oke pemirsa 7 Rupa Channel, kita mau mendaki Gunung Pancar dengan sahabat-sahabat kita. Oke, ikuti perjalanan kami. Ini naiknya terjal 45 derajat, tapi sudah ada tangga kecil-kecilnya. Kita ada di Bukit Gunung Pancar, baru di pertengahan nih. Perjalanan masih 40 menit lagi. Ayo, come on. Lumayan, sangat terjal. Inilah hadiah ruhi khususon Mbah Haji Putih, Nyimas Bungsu, Nyimas Manggala, Mbah Bulung Tunggal, Mbah Panji Rangga Bulung. Syaulillahilahu Al-Fatihah. Oke, sahabat 7 Rupa Channel, kita ke makam yang kedua. Tadi kita di makam pertama, makam kedua masih 20 menit lagi di atas. Aduh, saya udah ngos-ngosan tapi harus sampai demi memberikan informasi yang aktual kepada sahabat 7 Rupa Channel. Ayo ikuti saya ke makam kedua. Wabarakatuh. Ketemu lagi di 7 Rupa Channel. Hari ini saya ada di Gunung Pancar, tepatnya di daerah Sentul, Bogor. Alhamdulillah, sahabat 7 Rupa Channel, saat ini saya ditemani dan bertemu dengan sesepuh kampung sini, kampung Gunung Pancar, yaitu Bapak Haji Muhammad Turmuji. Nah, mari kita coba gali keterangan-keterangan sejarah dari makam-makam suci yang ada di Gunung Pancar ini. Pak Haji, Ya, ini boleh diperkenalkan dulu nih Pak Haji dengan pemirsa 7 Rupa Channel. Pak Haji namanya Muhammad Turmuji, ya? Turmuji. Oke. Sejarah Pak Haji di sini, keturunannya gimana Pak Haji?
keturunan udah kelima untuk di keturunan paling tua di sini. Di kelima turunan nama saya Muhammad Durmuji, terus punya saudara 7, Haji memang nomor 5, terus keturunan asli tumpah darah di sini tahun 63. Pak Haji lahir tahun 63. Lahir tahun 63. Bapaknya Pak Haji kakek asli sini. Asli sini. Asli sini. Dari kakek, dari bapak, terus kakek, terus buyut kalau di kampung namanya. Terus mungkin dari atasnya buyut itu ada masing-masing namanya. Ya. Memang keturunan awal dari Banten. Oh, keturunan Banten. Dari Maulana Mansur Cikadun, Banten. Bisa pindah ke sini, merantau. Merantau. Di sini masih belantara, hutan belantara, belum ada orang. Nah, buyut nenek moyang Pak Haji ini menyendiri salah sini. Terus dibawa istrinya sini, terus mungkin punya keturunan ada di sini. Ada di sini. Okay. Makanya menurut pengalaman orang tua Haji Gali dulu waktu masih kecil, tanyakan apa aja nih di sini. Pak Haji, ya. Saya mau tanya tentang sejarah makam yang di Gunung Pancar nih Pak Haji. Ya. Ini kan saya ada di lokasi di atas nih. Di atas ya, parkiran Gunung Pancar. Ya. Tadi saya lihat ada 2 makam. 2 makam. Yang di bawah 2. 1, ya. Di atas 3 makam. Ya. Coba Pak Haji ceritakan pada pemirsa 7 Rupa Channel. Kalau menurut sejarah dari orang tua, pengalaman Pak Haji waktu kecil suka nanya. Jadi itu yang di atas, yang pertama datang itu namanya Kimas Bungsu. Beberapa lama mungkin tahun ke tahun, lain waktu lagi Kimas Manggala. Cuman belum pada jadi Islam. Nah, itu Kimas Manggala keturunan dari Prabu Ratu Galuh. Cuman singgah ke masih peperangan di antara Cirebon dengan Prabu Ratu Galuh, dia singgah Panglima ini ke Banten. Dari Banten muter lagi Gunung Pancar. Nah, jadilah sejarah Gunung Pancar. Kalau Kimas Manggala ada sejarah yang sebelah sana Maji Putih. Ya Pak Haji, tadi kan saya lihat nih ada makam Kimas Manggala, Kimas Bungsu, ya. Satu lagi Mbah Haji Putih. Nah, sejarahnya duluan mana nih Pak Haji? Duluan Kimas Bungsu sama Kimas Manggala. Oh, Kimas Bungsu, Kimas sama Manggala. Kimas Manggala. Cuman masih zaman Prabu, zaman agamanya Hindu. Oh, itu Majapahit berarti? Majapahit. Oh, itu di zaman Majapahit. Nah, kemudian Pak Haji silakan. Kemudian karena memang waktu itu ada peperangan daerah Bogor antara Bogor dengan Banten dengan Baduy gitu. Jadi untuk menyelesaikan diutuslah dari Majapahit Panglima Besar namanya Prabu Ki Mbah Haji Putih. Oh, Mbah Haji Putih. Oh, dia Panglima Besar. Panglima Besar. Cuman menyelesaikan dulu ngalap ilmu di Syekh Abdul Muhi. Banten. Bukan dia, Syekh Abdul Kahfi, bukan Abdul Muhi. Di Gunung Jati. Cirebon. Cirebon. Oh, jadi Mbah Haji Putih itu belajar ilmu dulu. Ilmu dulu di Cirebon sebelum menyelesaikan di daerah Bogor karena dulu kan masing-masing ada agamanya ini tapi Panglima Besar semua nggak bisa selesai karena dia kekurangan ilmu. Haji Putih singgah dulu memang di Cirebon karena pusat ilmu di Cirebon. Nah, selesai Cirebon dia singgah ke Banten dulu, dari Banten ke Gunung Pancar. Mbah Haji Putih ini. Mbah Haji Putih ini. Sementara di sini sudah ada Kimas Bungsu sama Kimas Manggala. Oh, udah ada. Itu belum Islam dia. Belum Islam, tapi karena kurun waktu itu ada sejarah orang tua menyelesaikan Islam mengikuti ke Mbah Haji Putih semua patokannya. Ajengannya lah kalau walinya lah dulu. Wali dulu. Tapi ketika ceritakan wali cuman Mbah Haji Putih itu membawa ilmu putih dengan namanya Mbah Haji Putih. Gitu. Oh, berarti akhirnya Kimas Bungsu dan Kimas Manggala belajarlah ilmu ke Mbah Haji Putih itu. Betul. Jadi di Gunung Pancar ini Pak Haji, ya,
yang makam 3 paling atas, Paling atas, Kimas Bungsu, Kimas Kimas Manggala, Manggala, dan Mbah Haji Haji Putih. Putih. Oh, Mbah Haji Putih Ya, itu berarti di zaman Majapahit. zaman Majapahit. Yang awalnya 2 Kimas Manggala dan Kimas Bungsu ini tadinya bukan agama Islam. Bukan agama Islam. Dibawalah agama Islam oleh Mbah Haji Putih. Selesai dia berguru dari Berguru Cirebon. dari Cirebon. Oh, gitu. Ya. Berarti Mbah Haji Putih ini termasuk pembawa penyiar agama Haji Muslim Putih. Islam Iya. di Gunung Pancar iya, ini, Gunung di Pancar. Bogor ini. Bogor lah umumnya. Oh, Bogor. salah satunya. Salah satunya Bogor. Dia panglima yang diutus. Panglima besar ya. Ya, Panglima dari besar zaman itu. Majapahit. Zaman Majapahit. Ya. Oke, Pak Haji. Nah, kalau yang di bawah Pak Haji, Kalau di bawah itu kan ada 2 makam tuh. udah lain kurun waktu ke tahapan itu namanya Langlang Buana, Mah Langlang Buana sama Mah Ranggawulung. Oh, yang di makam Yang di bawah bawah itu nomor namanya makam ke-1. makam ke-1. Ah. 2 makam. 2 makam. Itu bukan zaman Majapahit. Bukan zaman Majapahit. Itu Zamannya zaman apa? Siliwangi. Siliwangi. Oh. Udah dari dia mah ngaprak daerah Bandung, Cirebon, Banten. Udah memang dia Mah Langlang Buana namanya. Oh, Malang Buana, ya. Dia dari kerajaan Cirebon. Ya, masih dari keluaran keraton. Oh, keluaran keraton, ya. Cuman ada kesaktian ilmunya mungkin waktu itu nginep dia di Tasik sama di Gunung Gede Cianjur itu. Tapi udah Muslim dia. Udah Muslim. Oh, udah Muslim. Ini Udah, lain ya. zaman lain ya. zaman, udah lain zaman, iya, iya, lain zaman. Pak Haji, Ya, ya. ini kan Pak Haji lahir di sini. Lahir di sini, Muda di sini. muda di sini. Dari zaman keturunan ayah Pak Haji, Iya, kakek, betul. buyut, Kakek, buyut. semua kan di sini Di nih. sini, ya betul. Nah, pasti kan sejarah ini dari zaman Majapahit, Majapahit, Prabu Siliwangi Prabu udah ada nih Iya, iya, makam di Gunung Pancar, Iya, 5 iya. makam ini. 5 makam. Pasti banyak orang nih Pak Haji Banyak yang orang. berkunjung lah, Mm. entah minta berkah, minta apa. Kira-kira orang dari mana aja, kemudian apa aja keperluan mereka Pak Haji, yang pengalaman Pak Haji dari muda nih. Kalau masih kecil, masih muda, Pak Haji banyak tahu. Ya. Datang tamu itu karena jalan kaki dia. Hmm. Dari Bebakan Madang sampai sini udah dijemput sama Pak Haji nih di hutan bawah. Dia terus pikulannya digenti sama Pak Haji karena bawa beras, bawa ikan asin gitu. Kalau biasa ditanya sama orang tua itu kebanyakan mau naik gaji, naik pangkat. Oh, orang kesini mau naik pangkat. Mau naik pangkat dulu mah. Atau dulu sih nggak tahu namanya orang penyanyi gitu. Tapi perempuan yang bahenol kalau dulu banyak. Oh, banyak di sini. Banyak itu lebih banyak dulu. Oh, minta Orang-orang itu. pengasihan juga ada. Pengasihan, gitu. Jadi kalau kecil banyak tahu karena sering dengerin ke orang tua ngikut apa maunya apa gitu. Setelah udah gede memang Haji karena memang merasa capek naik gunung, ya udah nggak banyak tahu. Kecuali orang datang ke Pak Haji. Ya. Terus dari mana aja tuh Pak Haji? Orang Ya datang? ada dari Kalimantan, ada dari Jauh dari Kalimantan. dari Jawa juga, kebanyakan dari Jawa, Bekasi, Jakarta, ya dulu memang dari Ciawi, Sukabumi, bahkan di Lampung, Pekanbaru namanya. Pak Haji kan cuma dengar doang orangnya. Dari Padang, dari Pekanbaru gitu. Terus yang Pak Haji dengar nih, setelah mereka datang ke Gunung Pancar, kemudian mereka minta sesuatu lah gitu. Iya, iya. Berhasil apa enggak itu Pak Haji? Kalau dulu kelihatan berhasilnya, misalnya nama si A nih sering jalan datang ke rumah gitu. Sebulan sekali itu kadang-kadang datang. Awalnya dari bawa ikan asin sampai bawa kambing. Setelah bawa kambing bawa kerbau dulu. Atau poya-poya lah, nama orang kampung dicalukin semua, dikasih duit ya. sama si bapak itu. Mungkin berhasil. Ya. Secara tidak langsung bilang dia berhasil. Kalau lagi kecil tuh rame banget Pak. Karena memang nggak kelihatan motor kan dulu mah waktu Pak Haji kecil sekolah juga Karang Tengah, berangkat pagi jam 5 pulang jam 6 sore. Makanya Pak Haji sendiri pengen bikin jalan sholat sendiri di otak sendiri. Alhamdulillah kejadian lah. Kalau dulu mah orang dari bawah jalan kaki sini. Jadi ada 10 orang 5 orang kelihatan. Kalau sekarang pakai mobil, pakai motor kan nggak kelihatan. Cuma orangnya pas
Kalau dulu mah udah dari jauh-jauh udah kelihatan, oh orang Bundamun nih ke rumah orang tua, udah kita ikutin aja. Gitu. Jadi banyak yang berhasil. Banyak yang berhasil kan. Jadi pejabat juga banyak kan? Pejabat tuh, iya pejabat. Penyanyi ada penyanyi Pak? Penyanyi. Bahkan yang Haji jadi cerita nih, dulu Indomie belum ada Pak, tapi dia karena katanya pramugari, 2 orang namanya Sarah dengan Helmina, masih ingat aja sekarang. Bawa Indomie Pak. Masaknya juga orang kampung, Ibu Haji nggak tahu, dipasakin sama dia masak Indomie itu, saking aneh-anehnya dulu. Pak Haji. Ya. Pak Haji dari dulu kan lama di sini. Ya. Kalau cerita-cerita mistis banyak nggak Pak Haji yang Pak Haji temuin? Waktu dulu mah banyak banget kalau dibilang banyak. Tapi belum lama ini itu Pak Abri mau dioper ke Papua. Abri ini? Pak Abri, namanya dari Kopassus jantung. Iya, TNI. Nah, dia karena anak buahnya nyebar. Nah, dia berselawat dari sini ada niatan mau naik gunung. Pas sampai ke ya berapa meter, mungkin 50 meter lah. Mau naik nih. Mau naik nih niat dia ke makam ke itu. Makam. Gak usah naik katanya. Ntar saya antar, gak usah naik ke atas. Kamu tuh belum jarah ke orang tua kamu. Tuh yang banyak jarah ke gunung, naik ke gunung, yang lain dari kamu tuh pada jarah. Ke orang tuanya pada nggak ingat katanya. Saya samperin sampai begitu. Akhirnya nggak jadi naik tuh. Dia mah nggak jadi, malah balik ke sini sama Leman, ngobrol di sini. Nggak usah naik ke gunung katanya. Itu beramai-ramai mereka. Beramai-ramai. Namanya komandan, duduk sini sampai pagi malam, ditinggalin sembahyang subuh sama Haji udah baru bubar. Tapi dia sampai pagi banget. Sejarah nggak mau naik ke atas. Satu lagi datang nih, kira-kira jam 11. Satu rombongan dari Bekasi juga. Dari Bekasi. Dari Bekasi. Malah namanya waktu itu masih kenal apa sih? Namanya masih. Nah, dia langsung pada lari ke atas. Pas sampai atas kan kelihatan dari sini nih. Kenapa orang itu pada ngobrol, pada jalan di situ-situ juga. Nah, pas pagi-pagi ya ditanya, dia datang muter jalannya cuma keliling. Katanya banyak gedung-gedung mewah katanya, kayak di Inggris. Dia naik tuh jam berapa Pak Haji? Jam 11 malam. 11 malam? Sampai subuh dia nggak keluar. Muter situ-situ aja. Katanya banyak gedung-gedung kayak dari Inggris katanya, dari bangunan Inggris lah. Bangunan di luar negeri lah gitu. Di luar negeri, mewah-mewah banget. Dia nggak nyampe ke makam itu? Nggak nyampe dia, subuh baru ke sini? Baru minta kopi, pada ngeluh dia. Kata aja niatnya apa? Harusnya dari sini berselawat ke atas, nariah dibanyakin. Kalau nggak berselawat, tetap aja kita ya memohonlah kepada yang maha kuasa. Saat kita jarah itu sebetulnya nggak capek katanya. Gitu. Kalau mistis-mistis zaman dulu sih kata orang tua, kalau satu ada batu tergeliling lihat dari atas, kita harus berjarak cepat. Kedua, alam ini kalau dulu kan banyak yang ngebun, kalau kebakaran naik ke atas cepat. Gitu kalau zaman dulu. Nah itu kan tadi 2 mistis tuh Pak Haji. Ya. Yang rombongan Abri suruh pulang sama dari Bekasi. Sama Bekasi. Ada lagi nggak Pak Haji? Ya, yang lain-lain sih banyak, cuman yang lainnya berupa benda gitu. Kayak apa tuh Pak Haji? Kayak lesung kalau dulu mah, lesung dari pas sebelahnya makam ke-1 Haji perhatikan di atas dia terbang ke Gunung Hambalang itu. Maksudnya lesung buat numbuk padi? Iya, numbuk padi gitu, kayak kan besar banget, gede gebrak ke sana. Terus dari sana liatin dari sini kan bebas di rumah. Dari daerah. Ini masih muda nih. Masih muda, masih muda. Kadang-kadang dari air panas. Karena air panas aja 24 jam dari tahun 86. Oh, air panas di bawah ya. Jadi rame-rame terus itu. Dulu jadi makan Pak Haji liatin lesung terbang. Terus dari sana muter lagi, balik lagi ke bekasnya. Sampai balik lagi? Balik lagi ke situ. Lesungnya kelihatan gitu. Terang banget. Kayak orang bawa lampu, kalau dulu mah lampu ketobrak atau sekarang neon lah.
ke sana balik lagi gitu. Itu setiap bulan atau setiap apa? Kadang bulan mulut, Pak. Oh, setiap bulan. Tiap bulan mulut ya, tiap mulut. Makanya ditungguin sama Pak Haji. ditungguin. Dulu kan ada ngebumbang, Pak. Dari ngebumbang, Pak. Dalam zaman dulu mah dari tanggal 11 Maulud sampai tanggal 14 Maulud. Itu semua kalau Haji kan paling jendel. Paling nakal. Pak, di mana nih? Buat malam nih, cari kalau kampung mah dulu mah dulang. Apa tuh dulang, Pak Haji? Sama dengan lesung, cuman dulang itu suka pakai nasi. Oh iya iya. Nah, ada pencuran, pakai dulang. Kalau dulu kan banyak di kampung, Pak. Jadi untuk pengamanan kampung, makanya aman dari dulu sampai sekarang, Pak. Oh, jadi itu terbang lesung itu. Terbang lesung. Terbang, muter gunung sana, muter lagi sini. Kayak pesawat aja kalau bilang mah. Kelihatan sama kita. Kelihatan itu mah sekarang kepala gitu. Bukan bisa-bisanya itu orang banyak orang. Kalau Haji itu dulu dari tahun 80 terus sebanyak masih muda. Bangsa 20 orang, 30 orang per malam itu didampingi orang. Pak Haji, Ya. orang banyak ya kesini yang suka nyari mau narik harta Iya. atau mau narik benda-benda sakti gitu. Yang pengalaman Pak Kalau Haji pengalaman Pak Haji banyak, banyak. Apa aja tuh Pak Haji? yang dari keris. Ya nyatanya yang bukti Kuningan Sari yang banyak. Oh, Kuningan Sari. Kuningan Sari. Nah, cuman ada udah pernah Haji tahun 2005 lihat dolar, Pak. Uang ditarik. Uang ya. Haji Uang nyata itu. uang Pak? nyata. Pak Haji tukerkan, Oh, pas udah ditarik coba gitu. Oh, coba ditukerin gitu ya? Tukerin. ke bank gitu. Bang jadi duit, Dari duit. jadi duit. Itu banyak Pak Haji. Ya, waktu itu memang di dalam rahasia kerahasiaan Ya, rahasianya. udah penuh itu rumah bikinan tuh. Itu modalnya apa untuk narik-narik itu Pak Haji? Minyak, Minyak. Panibasawa namanya. Ini bahasa Jawa. Iya, Oh, jadi Pak Haji pernah ada orang iya, yang Pak Haji lihat lah iya, ya. Dia berhasil narik narik, uang. iya. Minyaknya dari Turki asli, Pak. Oh, minyaknya Turki asli. Turki asli. Pak Haji pegang uang itu. Nukerin, Keren. keren. Sambil ketawa-tawa direcehin sana Bogor. Udah banyak duit tuh. Iya, 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 iya. Ya. Cuman ada salingan lagi, udah setelah banyak memikirkan, kita udah zikir segala macam, Haji udah istiqoroh lah kalau bilang. Jadi bahkan ada yang meninggal, seseorang nih. Pas ketemunya, jadi yang datangnya si bapak angkat itu, dia bawa tikar, terus datang ke lubang itu, udah katanya saya simpan untuk bapak kamu. Ya udah pagi-pagi, Pak, ini jangan diuangkan. Kalau bapak mau selamat jangan diuangkan. Bahaya. Oh, pesennya karukunnya gitu. Karukunnya gitu. Saya minta dulu satu orang tua tadi. Iya, iya. Tapi diambil akhirnya. Barangnya, Nah, ya udah soalnya disempurnakan lagi, dihilangkan lagi. gitu. Sampai sekarang gubuknya masih ada sejarah. Oh, sejarahnya. Sejarah rumah udah reot, udah ini dirapihin lagi. Iya, iya, iya. Di- Berarti ada masih berhasil orang berhasil. menarik benda-benda, bahkan uang pun Iya. uang goib namanya. Uang goib Tapi aslinya jadi nyata. dari nyata. Oh. Selain Betul. benda uang ada lagi nggak Pak Haji? Kalau barang-barang gitu Haji belum setahun dapat dari kayak kalung gitu ya. Orangnya masih ada Pak Haji yang ini. Kayak kalung tapi kata Haji gak jadi duit ini. Banyak ya itu tuh. Dapat dari keris kayak kalung gitu kalau di rantai emas kalau di luar kampung. Kayaknya mah itu mah benda dulu bener-bener. Tapi udah berkarat. Tapi gimana sih ada kayak rumbe-rumbenya gitu. Oh, kayak baju perang atau gimana? Bukan. Enggak, Perhiasan. kayak perhiasan ini tapi mewah gitu lah. Oh, iya, mewah, iya. megah kalau dulunya Iya, iya. mungkin. Itu Tapi- nariknya juga gaib juga. Setelah dikasihkan bukan mewah gitu.
Itu kalau narik gaib di Gunung Pancar ini harus ke gunungnya atau ke atasnya atau gimana Pak? Tapi ada yang melaksanakan sama Pak Haji ini belum lama di sini di bawah, cuman cari posisi di mana ada barang itu posisi. Ini anak-anak, ibu-ibu udah tahu Bu Haji juga. Oh, banyak orang yang datang seperti itu. Barangnya masih ada Pak Haji di dalam. Cuman buat apa yang gitu-gitu? Iya. Masih ada. Jadi orang Cianjur, ulama Cianjur tapi nggak disebutkan namanya, sama pimpinan haji, karena mungkin pikirannya serakah, jadi udah narik barang aja katanya. Pas Haji juga ngikutin, pengen tahu, tarik, datang, udahlah jangan sampai sempurna, diuangkan kata Haji. Iya. Jadilah benda yang lain, gitu. Jadi bahasa orang mah sebentar lagi kadang-kadang datang Pak, yang menarik ini. Bentar lagi nih jam 11 jam 1 udah ramai orang. Oh, jadi banyak orang yang tujuan narik-narik benda. Setiap orang nggak ngomong datang satu rombongan pasti itu narik Pak. Oh, yang nggak ngomong-ngomong. Yang nggak ngomong-ngomong. Dia kayak rahasia, ditanya juga, cuek aja pura-pura ada 5 orang 6 orang gitu pada nyelumput ke gunung-gunung gitu, ke hutan-hutan. Oh, tapi tujuan mereka nggak tahu narik apa. Iya, nggak tahu narik apa. Entah gaib Trisakti atau batu. Tapi kebocoran banyaknya yang narik-narik barang. Oh, nah masa harta lah gitu. Harta. Tapi orang-orang yang gitu udah tahu Pak Haji nih. Suka dimarahin atau ditegur atau dicegah lah. Iya. Karena yang nggak kecegah kemarin ada longsor. 3 hektar Pak. Satu kampung gitu. Ini maksudnya dicegah gimana Pak? Nggak kecegah itu dapat ya. Keambil. Oh, keambil. Iya. Karena ada longsor. Ada longsor, ada kejadian. Oh, jadi kalau nggak sempat dicegah, akhirnya tanahnya longsor. Pak. Tapi orangnya udah pergi. Orangnya udah pergi, orang luar kok. Ya, banyak. Harusnya dicegah. Harus saya cegah. Kalau masih ada karena tahu sholat tingkah pola orang yang gerak-geriknya yang dibilang menyolong lah. Iya. Kadang yang datang ke sini ngopi dulu, bahasanya ini. Kalau udah tahu bahwa Pak Haji sesepuh di sini, kadang-kadang negor, bahasa pamitan dulu. Ya. Gimana Pak Haji, saya yang kemarin gitu. Pak Jenderal juga, Pak Haji saya izin. Ada apa nih? Saya pangkat Jenderal bintang 2. Ya, terus saya mau minta kunci ini. Ada seperti itu. Saya nggak wenang saya Pak. Bukan kunci gaib juga Pak Haji. Kunci gaib juga. Itu untuk apa tuh kalau kunci gaib itu ngambil uang. Oh, ngambil barang juga. Barang juga. Ya. Barang. Oh, harus izin Pak Haji lah. Iya. Atau sesepuh di sini. Iya. Sampai tunjukin, tapi si sepuh yang udah tua udah meninggal. Coba bawa ke situ diizinin sama orang tua gak? Pas sana juga sama, gak diizinin. Balik lagi dia. Mungkin kerja sendiri. Sambil bawa kambing. Untuk ini, sajen itu. Sajen kayaknya. Saking penasaran. Tapi ada berita juga Pak Haji. Ya. Bahwa paginya mau lumpuh gitu. Orang itu. Pak Haji. Ya. Ini udah lama kita ngobrol. Terakhir nih Pak Haji. Ya. Pesan Pak Haji untuk para pejarah yang pejarah, sedulur lah. Ya, sedulur seagama, seumat gitu. Ya. Pengen aja gini. Mohonlah dengan kesadarannya semuanya orang-orang yang ada di muka bumi ini boleh berjarah. Tapi tolonglah kendalikan dengan hati yang ikhlas. Jangan sampai ada kejadian. Orang tuh saya minta kebeli mobil 3 engkel katanya. Rumah tiangnya pakai besi. Tahu-tahu pas sebulan datang ke sini bawa engkel beneran, kata Haji muja kalau gitu mah. Oh, gitu. Orang di makam itu Iya, teriak-teriak. Teriak kedengeran gitu. Teriak minta mobil. Saya beli mobil, gitu. Rumah. Yang Haji nggak suka itu. Nggak suka kalau seperti itu. Haji ingkar gitu. Jatuhnya jadi apa? Ya musyrik, muja itu. Oh, muja. Muja. Harusnya kan nggak begitu.
kita berjarak silaturahmi hakikat kepada Allah aja. Mau Ya. di Mekah mau di Madinah misalnya sama kan kita. Ya. Pada hakikat kepada Allah lah. Selawat kepada Rasulullah. Jangan sampai macem-macem. Ini di sini banyak sampah kalau dibilang Pak. Bersampah kalau bilang itunya Ya, 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 ya. kotoran gitu. Jadi takut karena memang kemurtadan orang-orang sekarang kejadiannya jadi kehimbas ke beberapa ribu orang, merugikan kita. Lokasi di sini. di sini. Penduduk asli sini. Penduduk sini. Gara-gara permintaan. Permintaan yang aneh-aneh karena banyak kejadian di daerah-daerah lain. Oh, ya. Banyak contoh kan? Ya. Daerah-daerah lain seperti orang-orang itu nggak terkendali lah. Tolonglah, memang zamannya lagi begini, kita minta keberkahan aja lah. Jadi doanya ke Allah aja. Doanya ke Allah aja. Yang baik-baik. Khususan gitu ya, yang baik-baik, yang bersalawat kepada Rasulullah. Ya. Ya, Jangan kita. muja lah. Jangan muja. Hindarkan dari muja, hindarkan dari hati kotor. Ya. Kalau bisa, memang kan zaman sekarang kalau nggak dikendalikan masing-masing kesadaran sendiri, hatinya mau kotor semua. Ya, Berikut yang ngomong juga bisa jadi kotor Jadi karena kotor. apa? Ya ngelihat orang seperti itu kan hati kita goyang sama. Ya. Kalau nggak bersyukur atau kita istighfar gitu, orang yang muja, orang yang ini jadi kebawa aib lah kalau dibilang. Oke, pemirsa 7 Rupa Channel. Akhir dari pembicaraan saya dengan narasumber Pak Haji Muhammad Turmuzi. Muhammad Turmuji. Kita udah banyak cerita, banyak pengalaman-pengalaman yang Pak Haji berikan, pengalaman mistis dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Amin. pemirsa 7 Rupa Channel. Dan jangan lupa pesan Pak Haji tadi, datang ke sini, berdoalah yang baik, jangan berdoa seperti orang muja gitu. Oke, pemirsa 7 Rupa Channel, sampai ketemu di video kami selanjutnya. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share. Nah, sampai ketemu di 7 Rupa Channel di video yang lebih mistis lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa, ini licin sekali. Dengkul udah gemeter nih. Aduh, udah ya. Jalan. Jadi perjalanan kita penuh perjuangan ini, pemirsa 7 Rupa Channel. Aduh, tuh bagaimana susahnya pemirsa. Aduh. Ya, pegangan lagi. Aduh. Pemirsa 7 Rupa, nih ada di sana juga banyak batu besar-besar. Masih 15 menit lagi, lumayan capeknya. Kita lanjut turun. Oke, kaki geter. Aduh. Oke pemirsa 7 Rupa Channel, akhirnya saya sampai di bawah. Perjalanan yang letih dan melelahkan ya, sangat licin, jalurnya benar-benar terjal walaupun ada anak-anak tangga ini. Terima kasih, saya sudah sampai di bawah. Bagi pemirsa 7 Rupa Channel yang ingin kesini, hati-hati, pakai sepatu yang anti licin lah gitu. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa
subscribe, like, comment, and share. Nah, kemudian seperti biasa, di setiap kegelapan malam pasti ada kegaiban. 7 Rupa Channel tetap jaya.